Pernahkah Anda menghabiskan waktu 1 jam penuh, mungkin 2 jam terpaku pada layar kecil di tangan Anda? Anda tidak sedang mengerjakan pekerjaan Anda. Anda tidak sedang mempelajari skill baru. Anda sedang menonton film orang lain. Anda melihat liburan mewah teman lama Anda, promosi karier yang mengesankan dari rekan seangkatan Anda, atau hubungan yang tampak sempurna dari influencer yang bahkan tidak Anda kenal secara pribadi. Dan setiap kali Anda selesai menonton ada rasa sakit yang tersisa. Bukan rasa sakit fisik, tetapi rasa sakit perbandingan perasaan bahwa hidup Anda tidak cukup, bahwa Anda tertinggal, atau bahwa Anda telah membuat pilihan yang salah. Kita hidup di era perbandingan kronis. Media sosial telah mengubah kita menjadi penonton yang fanatik terhadap kehidupan orang lain, sampai kita lupa bahwa kita adalah aktor utama di panggung kita sendiri. Kita menghabiskan energi kita untuk mengkritik, mengagumi, atau mencemburui bab 5 kehidupan seseorang, padahal kita baru berada di bab 1 kehidupan kita sendiri. Inilah kebenaran yang brutal. Stagnasi. Anda saat ini mungkin bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menonton. Setiap menit yang Anda habiskan untuk menatap lintasan orang lain adalah menit yang dicuri dari pembangunan lintasan Anda sendiri. Video ini adalah intervensi untuk mengambil kembali panggung Anda. Kita akan menyelami 5 alasan mendalam mengapa kebiasaan menonton hidup orang lain meracuni kemajuan, kebahagiaan dan potensi Anda, dan bagaimana Anda dapat memprogram ulang pikiran Anda untuk fokus radikal pada diri sendiri. Jika Anda siap untuk berhenti menjadi penonton yang pasif dan mulai menjadi pencipta, yang aktif dari kisah hidup Anda, mari kita mulai dengan alasan pertama. Alasan yang berhubungan dengan energi Anda yang terbatas. Bagian pertama. Alasan pertama, krisis energi dan fokus. The energy drain. Pengurasan energi mental yang paling mematikan. Alasan pertama mengapa Anda harus berhenti menonton hidup orang lain adalah karena itu adalah pengurasan energi mental yang paling mematikan. Pikiran manusia memiliki kapasitas energi terbatas setiap hari. Setiap tugas kognitif, setiap keputusan, dan setiap perbandingan menghabiskan energi berharga itu. Ketika Anda menonton kisah-kisah di luar sana, otak Anda tidak hanya menerima informasi, ia secara aktif terlibat dalam 2 proses yang menghabiskan energi secara besar-besaran. Pertama, analisis defensif. Anda secara naluriah mencari tahu mengapa mereka sukses dan Anda tidak. Ini melibatkan pemikiran overthinking tentang situasi Anda sendiri, mencari pembenaran, dan membandingkan aset. Kedua, fantasi dan kecemburuan. Anda memproyeksikan diri Anda ke dalam kehidupan mereka. Anda membayangkan diri Anda di sana, diikuti dengan rasa sakit yang tumpul dari kecemburuan. Kedua proses ini menghabiskan energi yang seharusnya dialokasikan untuk tugas-tugas yang membangun seperti menyelesaikan pekerjaan yang sulit, belajar skill baru, atau merencanakan proyek Anda sendiri. Anda tidak menyadarinya, tetapi setelah 30 menit menonton dan membandingkan, Anda secara fisik dan mental lelah. Anda kemudian menggunakan alasan kelelahan itu untuk menunda pekerjaan penting Anda. Kisah sukses orang lain bukanlah bahan bakar, melainkan rem jika Anda hanya mengonsumsinya tanpa bertindak. Orang yang maju memahami bahwa fokus adalah mata uang. Mereka menjaga fokus mereka dengan iri. Mereka hanya membiarkan informasi masuk yang secara langsung relevan dengan tujuan dan pertumbuhan mereka. Mereka secara sadar membatasi paparan mereka pada kebisingan perbandingan. Prinsip ini mengajarkan jangan biarkan energi terbatas. Anda terbuang sia-sia untuk film orang lain. Energi harus diinvestasikan, bukan dihabiskan. Bagian kedua, alasan kedua, definisi. Sukses yang dipalsukan, the highlight real illusion, jatuh cinta pada potongan bukan proses. Alasan kedua yang kuat untuk berhenti menonton adalah bahwa Anda jatuh cinta pada definisi sukses yang dipalsukan. Anda sedang menonton ilusi gulungan sorotan, a highlight real illusion. Di media sosial atau bahkan dalam percakapan sehari-hari, orang hanya menunjukkan 10% terbaik dari hidup mereka. Kemenangan, penampilan terbaik, momen yang difilter sempurna, dan keberhasilan tanpa celah. Apa yang tidak Anda lihat adalah 90% sisanya. Jam kerja yang membosankan dan melelahkan. Kegagalan yang menyakitkan di balik layar. Ada keraguan diri dan kecemasan yang mereka rasakan. Pengorbanan finansial dan sosial yang harus mereka lakukan. Ketika Anda membandingkan kehidupan nyata Anda yang kacau, penuh keraguan, dan berantakan dengan gulungan sorotan mereka yang terkurasi dan sempurna,
Anda secara otomatis akan merasa kalah. Perbandingan ini tidak adil dan tidak realistis. Ini menciptakan garis finish palsu di benak Anda. Anda berpikir bahwa sukses terjadi random chemistry weather. Padahal itu adalah proses pembangunan yang lambat dan brutal. Pikiran yang terlatih fokus pada proses mereka mencari tahu bagaimana orang lain mencapai sesuatu bukan hanya apa yang mereka capai. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lihat di layar hanyalah hasil dari ribuan jam kerja yang tidak menarik dan kegagalan, yang tidak pernah diposting. Prinsip ini mengajarkan, jangan pernah bandingkan bab 1 Anda dengan bab 50 orang lain. Realitas selalu lebih rumit, lebih sulit, dan lebih lambat dari yang ditunjukkan di layar. Bagian ketiga, alasan ketiga, kehilangan visi dan arah pribadi, the borrowed GPS. Mengemudi dengan peta orang lain. Alasan ketiga, mengapa menonton hidup orang lain merugikan adalah bahwa hal itu menyebabkan Anda kehilangan visi dan arah pribadi Anda sendiri. Ini seperti mengemudi dengan GPS pinjaman, the borrowed GPS. Di usia muda, banyak dari kita tidak yakin apa tujuan kita yang sebenarnya. Kita mencoba mencari tahu apa yang kita inginkan dengan melihat apa yang membuat orang lain terlihat bahagia. Anda melihat teman Anda yang sukses di bidang keuangan. Dan Anda berpikir, mungkin saya harus pindah ke bidang keuangan. Anda melihat orang lain yang menjadi digital nomad, dan Anda berpikir, nah mungkin kebebasan adalah tujuan saya. Anda terus-menerus mengubah arah dan mengatur ulang kompas Anda berdasarkan apa yang terlihat baik dari luar. Akibatnya, Anda tidak pernah mendapatkan momentum yang cukup di satu jalur. Anda menjadi serba bisa yang bingung. Visi pribadi harus datang dari dalam, bukan dari luar. Itu harus didasarkan pada nilai-nilai inti Anda, keikutan unik Anda dan makna yang Anda cari. Pikiran yang terlatih secara radikal menjaga jalur mereka sendiri. Mereka memahami bahwa apa yang berhasil untuk orang lain belum tentu berhasil untuk Anda. Karena Anda memiliki titik awal yang berbeda, sumber daya yang berbeda, dan definisi sukses yang berbeda. Latihan ini adalah, ketika Anda merasa ingin mengikuti tren orang lain, paksa diri Anda untuk duduk selama 5 menit dan tuliskan 3 hal yang sangat penting bagi Anda, terlepas dari apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Gunakan itu sebagai kompas Anda. Prinsip ini mengajarkan, jangan pernah membangun istana Anda di atas fondasi impian orang lain. Kejar jalur Anda sendiri, karena hanya Anda yang harus menjalaninya. Bagian keempat, alasan keempat, kekuatan membaca. Pikiran yang merusak, the telepathy trap, asumsi yang mematikan diri. Alasan keempat yang meracuni diri Anda adalah kekuatan membaca pikiran yang merusak. Ini adalah jebakan telepati, the telepathy trap. Ketika Anda menonton seseorang melakukan sesuatu, Anda tidak hanya melihat tindakannya, Anda memproyeksikan narasi Anda sendiri tentang apa yang mereka pikirkan tentang Anda atau situasi mereka. Contoh, Anda melihat seseorang sukses, dan secara internal Anda berasumsi, mereka pasti berpikir saya tidak berguna karena saya belum mencapai tingkat itu, atau mereka pasti menjalani hubungan yang mudah dan bebas drama. Anda menciptakan narasi yang tidak didukung oleh fakta, dan narasi itu biasanya berpusat pada kritik diri Anda sendiri. Anda berasumsi bahwa hidup mereka sempurna dan bahwa mereka secara aktif menghakimi perjuangan Anda. Kenyataannya, 90% dari orang sukses sangat sibuk dengan masalah dan tujuan mereka sendiri, sehingga mereka menghabiskan waktu nol untuk memikirkan di mana posisi Anda. Mereka menghadapi ketidakamanan mereka sendiri. Mengasumsi bahwa Anda tahu apa yang orang lain pikirkan adalah bentuk arogansi yang terselubung yang hanya menghasilkan kecemasan dan rasa bersalah. Pikiran yang terlatih mengakui keterbatasan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membaca pikiran, dan mereka membiarkan orang lain memikirkan apapun yang mereka inginkan. Mereka mengarahkan fokus ke perbaikan diri mereka, bukan ke persepsi orang lain terhadap mereka. Prinsip ini mengajarkan, jangan buang energi untuk melawan hantu asumsi yang Anda ciptakan sendiri. Fokuslah pada apa yang Anda ketahui, perjuangan Anda sendiri. Bagian kelima, alasan kelima, menunda. Tindakan karena rasa takut, the inaction paralysis. Perbandingan sebagai alasan untuk tidak bergerak. Alasan kelima, dan yang paling merusak, adalah bahwa menonton hidup orang lain menjadi alasan yang nyaman untuk menunda tindakan pada diri Anda sendiri. Ini adalah kelumpuhan ketidakaktifan, inaction paralysis. Ketika Anda merasa kewalahan oleh tingkat keunggulan yang Anda lihat pada orang lain, Anda secara otomatis berpikir, saya tidak akan pernah sebaik itu.
atau sekarang sudah terlambat untuk memulai. Perbandingan ini memberi Anda izin mental untuk tidak memulai. Anda menggunakan kesuksesan orang lain sebagai bukti bahwa Anda tidak akan berhasil, sehingga Anda tidak perlu mengambil risiko atau menghadapi rasa sakit dari kegagalan. Anda menolak untuk mengambil langkah pertama yang kecil, yang 1 jam belajar, yang 1 panggilan telepon, atau yang 1 bab buku yang harus Anda tulis karena Anda takut hasilnya tidak akan sebanding dengan standar yang mustahil yang Anda lihat di layar. Padahal, kemajuan adalah hasil dari tindakan kecil yang konsisten yang menghasilkan momentum. Momentum Anda akan nol jika Anda tidak pernah memulai. Pikiran yang terlatih fokus pada kemajuan inkremental. Mereka memecah kesuksesan besar orang lain menjadi langkah-langkah kecil dan bertanya, apa satu hal kecil yang bisa saya lakukan hari ini yang akan membawa saya 1% lebih dekat ke sana? Mereka tidak membandingkan hasil akhir mereka. Mereka hanya membandingkan tindakan hari ini dengan tindakan hari kemarin. Prinsip ini mengajarkan, perbandingan mencuri kegembiraan dan mencuri tindakan Anda. Momentum lebih penting daripada kesempurnaan. Kita telah membedah 5 alasan mendalam mengapa kebiasaan menonton hidup orang lain meracuni kemajuan energi dan kedamaian batin Anda. Kabar baiknya adalah, Anda adalah sutradara dan aktor utama dalam film Anda sendiri. Anda memiliki kekuatan untuk mematikan penayangan orang lain dan menghidupkan kamera pada diri Anda. Jangan menjadi penonton yang merana, jadilah pencipta yang berjuang. Ingatlah 3 komitmen utama ini. Langkah pertama, batasi paparan Anda. Tentukan 10 menit saja untuk media sosial setiap hari, dan gunakan sisanya untuk menciptakan bukan mengonsumsi. Langkah kedua, ketika Anda merasa ingin membandingkan, paksa diri Anda untuk bertanya kepada diri sendiri. Apa yang saya lihat adalah ilusi gulungan sorotan. Apa proses nyata yang bisa saya pelajari dari ini? Langkah ketiga, ambil tindakan kecil. Alih-alih merasa kewalahan, lakukan 1 tindakan kecil hari ini yang akan menghasilkan momentum di jalur Anda sendiri. Hidup Anda tidak menunggu untuk difilmkan. Hidup Anda sedang menunggu untuk dijalani. Tindakan apa yang akan Anda ambil 5 menit dari sekarang yang akan diakui dan dihargai oleh versi diri Anda yang telah menguasai jalurnya sendiri? Terima kasih telah berani mengambil kembali fokus Anda dan menjalani kisah Anda sendiri.